Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnianingsi SPD dari SMA Negeri 1 Ciledug, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah kehadiran siswa di SMA Negeri 1 Ciledug tahun 2022-2023 yang terjadi pada bulan Agustus kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan deskripsi masalah kehadiran siswa, yang kedua akar permasalahan siswa, alternatif solusi, dan yang keempat hasil pemecahan masalah, dan yang kelima adalah sumber rujukan solusi. Kejadiannya itu ada di kelas yang saya asuh karena saya adalah wali kelasnya, dan peristiwanya berlangsung sekitar 2 minggu yang lalu. Berikutnya adalah tentang deskripsi masalah. Jadi di kelas 10 MIPA itu ada seorang siswi yang beberapa kali tidak hadir. Kemudian puncaknya pada hari Minggu lalu itu, hari Senin, dia tidak hadir ke sekolah. Dan pada jam terakhir ada seorang temannya yang mengetahui bahwa dia menjemput kakaknya dengan masih menggunakan seragam sekolah. Jadi dia melaporkan kepada saya bahwa dia kemungkinannya bolos karena memang pada saat itu tidak ada keterangan kenapa dia tidak hadir. Nah, kemudian pada keesokan harinya saya memanggil anak tersebut dan mencari apa sebenarnya yang terjadi kemarin ya. Di sini saya jelaskan dalam akar permasalahan. Jadi dia punya alasan, memang kemarin itu dia hadir dari rumah, berangkat dari rumah, tapi kemudian dia terlambat sampai ke sekolah karena harus menjemput temannya dulu, yang ternyata temannya itu sudah berangkat lebih duluan. Nah, untuk kejadian-kejadian yang kemarin dia masih beralasan bahwa dia itu katanya tidak betah di kelas karena dia sering dibully oleh teman-temannya. Dibulinya itu dalam artian dia diejek karena sering tidak hadir, kemudian diejek karena dia terlalu dekat dengan anak laki-laki gitu ya. Jadi dia merasa tidak nyaman dan dia malah mengupakan kalau dia pengen pindah kelas. Itu adalah akar permasalahan. Kemudian ketika kita sudah mendengarkan apa yang menjadi akar permasalahan dia, maka saya berusaha untuk menghubungi orang tuanya dan menanyakan kebenaran apakah yang dia kemukakan itu adalah benar adanya. Namun orang tuanya menganggap bahwa memang pernah si anak itu melaporkan bahwa dia itu dibully oleh temannya atau diejek di grup sehingga dia akhirnya keluar grup. Namun memang ada kejadian-kejadian di waktu dia SMP yang menyatakan kalau dia agak jarang gitu ya datang ke sekolah gitu. Jadi nilai alfa dia itu sedikit tinggi dibandingkan yang lain gitu. Jadi ibunya juga beranggapan untuk tetap ketidakhadirannya itu mungkin hanya alasan dia saja karena dia merasa kurang percaya diri gitu. Jadi kami memutuskan dalam hal ini saya bekerja sama dengan BK untuk mengatasi atau mencari solusi bagi si siswa ini. Dan solusi yang kami berikan adalah dia tetap ada di kelas tersebut namun dengan pemantauan ya, atau dengan pengawasan ketat dari saya dan dari BP. Dan juga kami melakukan yang kedua, kami melakukan kesepakatan kelas di mana kesepakatan itu terdiri dari jangan sampai ada bullying ya dalam bentuk apapun gitu. Kesepakatan itu ditulis di dalam kelas kemudian ditempel di kelas. Kemudian hasil pemecahan masalah yang kami lakukan itu dalam beberapa hari belakang memang kehadiran dia sudah mulai membaik dan kemudian teman-temannya juga sudah mulai mengurangi aksi-aksi ejek-ejekan ya gitu ya. Kemudian kesimpulannya memang sebagai guru kita harus banyak belajar tentang bagaimana kondisi siswa. Jadi
bukan hanya masalah belajar saja yang mereka alami, tapi juga masalah-masalah dengan teman atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan sosial mereka. Jadi hal-hal yang seperti itu juga harus kita cari tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah semacam itu. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.